Baik, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kita yang ada di gereja, ya, kita boleh bersama-sama demikian ada di tempat tinggal kita masing-masing. Biar waktu ini menjadi waktu kita mencari Tuhan lebih lagi dalam kita bersekutu. Biarlah ibadah tengah minggu menjadi ibadah yang kita lakukan bersama-sama sebagai keluarga jemaat GBI of Truth. Walaupun kita tidak dikumpulkan secara langsung, tapi biarlah kita betul-betul tetap menggunakan waktu yang Anda ini untuk kita beribadah mencari Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita melihat kebenaran firman Allah. Kita akan melanjutkan pembacaan kita hari Minggu kemarin. Kita akan menyelesaikan kitab Nabi Amos. Ya. Puji Tuhan. Kitab Nabi Amos kita akan selesaikan melalui pasal yang ke-9. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-11 kemarin ya, kemarin Minggu. Kita akan lanjutkan lebih jauh lagi. Ya, luar biasa Tuhan. Kebaikan Tuhan di tengah-tengah begitu banyak peringatan, teguran Tuhan akan murka yang Allah akan lakukan atas umatnya, bahkan bangsa pilihan Allah ketika Allah menegakkan keadilannya. Allah menunjukkan kebenarannya bahwa apa yang salah harus dinyatakan pelanggarannya dan apa yang benar itu yang akan dilakukan oleh Allah juga dalam kehidupan kita. Sebab itu kita mau melihat bagaimana setelah Allah memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang cukup keras melalui Nabi Amos, ajaib Tuhan pada akhir daripada pesan Nabi Amos ditutup dengan sebuah pernyataan tentang janji keselamatan, janji pemulihan begitu besar kasih sayang Tuhan kepada umatnya, sehingga sekalipun di tengah-tengah marahnya, di tengah-tengah murkanya sedemikian rupa, tetapi Allah tidak pernah lupa bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Israel adalah umat yang telah dibentuk, dijadikan menurut kehendaknya sendiri. Allah mengerti betul apa yang menjadi komitmen Allah, perjanjian Allah dengan nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan secara khusus kita melihat pada ayat ke-11 ada satu nama yang muncul di situ, nama yang ditampilkan oleh Allah sendiri kepada Nabi Amos untuk disampaikan, yaitu bagaimana Allah mengingat tentang Daud hambanya. Di tengah-tengah begitu banyak perkataan Allah, pesan Tuhan yang begitu keras, tetapi tiba-tiba Allah melalui nama hambanya ini mengubahkan segala sikap yang Allah tidak lakukan atas bangsa Israel. Yaitu ketika Allah mengingat nama Daud, sebab itu menarik janji keselamatan ini. Kemudian dikatakan pada ayat 11 sampai ayat 15 demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Kenapa tidak dikatakan pondok Musa? Kenapa tidak dikatakan pondok Abraham? Padahal Musa adalah mendirikan tabernakel, kemah yang pertama kali didirikan sebagai tempat arti kehadiran Tuhan, seperti tabut Tuhan. Itu adalah Musa, tapi kenapa bukan dikatakan kemah Musa? Atau yang lebih senior daripada itu adalah Abraham sendiri, sebagai bapak daripada nenek moyang mereka. Tidak dikatakan demikian, tetapi Allah secara khusus mengingat, menyebut nama. Berarti kalau kita menyebut nama seseorang, berarti kita sedang teringat akan orang itu. Tidak bisa dipungkiri. Ketika kita menyebut nama seseorang, berarti ada sesuatu yang kita pikirkan tentang orang itu. Jadi ketika nama Daud disebutkan dalam Amos 9, berarti Allah berpikir tentang Daud. Allah mengingat tentang Daud. Nah, ketika Allah dalam murkanya, tiba-tiba Allah berhenti mendadak dan mulai ingat akan hambanya yang satu. Luar biasa. Ketika Allah mengingat hambanya yang dikasihinya, maka Allah memiliki sebuah sikap yang berbeda, memiliki sebuah rencana yang berbeda. Dari tadinya sebuah niat, sebuah keinginan yang sungguh tidak mendatangkan sebuah hal-hal yang mendatangkan keburukan, kecelakaan. Ya. Seperti dikatakan dalam Amos pasal 9. Pada yang keempat dikatakan, ya, aku 4b dikatakan, aku akan mengarahkan mataku terhadap mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Di tengah-tengah rencana Allah yang sudah sedemikian rupa, tiba-tiba Allah ketika mengingat Daud, memikirkan tentang apa yang pernah terjadi, hubungan Allah dengan Daud, maka itu mengubahkan sebuah keadaan yang sedang yang akan dilakukan oleh Allah. Luar biasa. Begitu Allah mengingat Daud,
kita memikirkan kita bahkan ketika sesuatu yang buruk menjadi timpakan atas kita, tapi mengingat bagaimana kedekatannya dengan kita, maka itu akan mengubahkan segala sesuatu. Bisa jadi seharusnya kita kemarin-kemarin sudah mengalami sebuah keadaan yang buruk, lebih buruk daripada yang kita seharusnya alami hari ini. Tetapi karena Allah mengingat hubungannya, Allah mengingat seseorang, sesuatu di dalam keluarga kita, melalui orang itu Allah diingatkan untuk kebaikan kita, bukan keburukan. Misalkan kita dalam keluarga kita, seharusnya keluarga kita mengalami teguran dari Allah sedemikian rupa. Tapi ketika Allah melihat ada seorang di dalam keluarga itu yang takut akan Tuhan, yang walaupun mungkin di dalam keluarga itu seorang yang takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ini sepertinya diremehkan. Apa yang kau bisa lakukan dengan doa-doamu? Apa yang kau bisa lakukan dengan kesalehanmu? Diremehkan oleh seisi rumahnya. Tapi ketika Allah tidak mendatangkan hukuman atas keluarga itu, tapi mengingat seorang yang ada di dalam keluarga itu yang sedemikian rupa memiliki hubungan dengan Allah, maka Allah bisa jadi akan membatalkan, Allah bisa jadi akan tidak melakukan apa yang direncanakannya. Ingat seperti peristiwa Sodom dan Gomora ketika Abraham mulai berkata, Tuhan teringat akan Abraham. Sebelum Allah mau menjatuhkan hukumannya terhadap Sodom dan Gomora, Tuhan ingat hubungannya dengan Abraham. Karena Allah tahu bahwa Abraham punya keponakan yang bernama Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Allah secara khusus sebelum menjatuhkan hukumannya atas Sodom dan Gomora, Allah mengunjungi Abraham secara khusus. Sehingga terjadilah sebuah komunikasi dialog antara Abraham dengan Allah pada waktu itu melalui proses teofani. Teofani adalah penampakan ketritunggalan Allah dalam wujud manusia. Allah yang datang dalam wujud manusia. Seperti yang terjadi dalam keberadaan Kristus yang menjadi manusia. Pada perjanjian lama beberapa kali Allah menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Ya, teofani, teo itu teos itu teologi. Tuhan Allah yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Makanya Allah pun bisa menyampaikan perasaan sisi manusiawinya, memakai bahasa-bahasa manusiawi seperti kata cemburu. Allah kok bisa cemburu? Allah kok bisa menyesal? Allah kok bisa murka? Ya karena dia pun memakai bahasa-bahasa manusia. Dia pun bisa menyerupai manusia. Demikian pada waktu itu ketika Allah hendak menjatuhkan murkanya kepada Sodom dan Gomora. Ingat bagaimana gara-gara Abraham Allah sempat menunda rencananya besar langsung kepada untuk menghukum Sodom dan Gomora. Gara-gara Abraham. Kenapa? Karena Abraham menawar. Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang menang? Bagaimana kalau ada 45, 40 sampai 20 orang menang? Lihat, gara-gara Abraham sedang ada penundaan. Gara-gara seorang yang sungguh diperhitungkan oleh Allah. Dalam suatu bangsa, dalam suatu negeri, dalam sebuah kota, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masyarakat, Allah pun mencari orang-orang yang diperhitungkannya ketika Allah mengukur dan melihat bahwa seharusnya tempat itu, daerah itu sudah dihukumnya. Tetapi ketika Allah menjumpai ada orang-orang yang memiliki hubungan dekat demikian rupa, hal ini pun disebutkan ya oleh Yeskiel 22 ayat 30. Jika aku menemukan seorang yang mendirikan tembok, maka aku tidak akan menghanguskan negeri itu. Allah mencari seorang yang sungguh memiliki hubungan yang sedemikian rupa dengan Tuhan. Demikianlah kembali seperti Abraham ketika Abraham berusaha menahan murka Allah atas Sodom dan Gomora, tetapi karena tidak ada seorang pun yang menjadi alasan Abraham untuk menunjukkan Abraham dapat membela Sodom dan Gomora, kenyataannya 20 orang benar, 10 orang benar pun tidak ada. Demikian juga ketika Allah melihat bagaimana bangsa Israel pada zaman Nabi Amos ketika tidak ada orang yang benar, tetapi Allah masih mengingat, yaitu seorang yang istimewa di matanya. Di dalam hati Tuhan, itulah Daud. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting bagi kita. Adakah kita sudah menjadi sedemikian rupa di hadapan Allah? Sehingga ketika Allah mau mendatangkan hal yang tidak kita harapkan, tapi memperhitungkan kita, diperhitungkan di hadapan Allah. Seperti Daud diperhitungkan bukan hanya untuk dirinya pada zamannya, bahkan pada zaman anak cucunya dan seterusnya. Daud menjadi sebuah perhitungan Allah dalam tindakan keputusannya. Allah tidak bertindak lebih jauh ketika Allah memperhitungkan apa yang pernah dilakukan oleh Daud di hadapan Tuhan. Apa itu yang dilakukan oleh Daud? Bersama Tuhan, itulah yang kita sudah bahas kemarin tentang covenant, tentang perjanjian. Daud memiliki kehidupan
perjanjian dengan Allah yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana perjanjian Allah dengan Daud ini. Kita lihat Mazmur 130. Kalau kemarin ini kita buka Mazmur 89. Kita perkaya dan baca di Mazmur 130. Ya, kesetiaan Tuhan kepada Daud. Mulai ayat 11, kita lihat ayat 11. Tuhan Allah menyatakan sumpah, lihat itu. Tuhan Allah menyatakan sumpah setianya kepada Daud, ia tidak akan mengingkarinya. Lihat itu bagaimana Allah bersumpah setia. Kalau manusia bersumpah pada orang yang lain itu biasa. Tapi Allah bersumpah kepada manusia ini luar biasa. Maka saya katakan minggu kemarin, presiden itu kelasnya presiden dalam mengadakan sebuah perjanjian. Tapi kalau Allah merendahkan diri mau mengadakan perjanjian, kemufakatan dengan manusia itu luar biasa. Tentu manusia itu sendiri diangkat oleh Allah dalam sebuah martabat ilahi yang sedemikian rupa. Satu kedudukan ilahi sehingga dia dipantaskan, dilayakkan untuk menerima perjanjian. Bahkan tidak tanggung bahasanya ialah Allah menyatakan sumpah setia. Seharusnya Daud yang berkata, Tuhan aku berjanji setia. Tetapi memang ini loh hubungan. Daud punya perjanjian luar biasa sehingga Allah ini bersumpah untuk Daud. Sebab ini jemaat, saya katakan tadi, kalau engkau diperhitungkan oleh Tuhan, kalau Allah melihat bagaimana hubungan kita sesungguhnya dengan Allah, maka sesungguhnya Allah sedang memperhitungkan kita sesuai dengan janjinya, sumpahnya. Tentu hal ini dituliskan bukan berlaku hanya untuk Daud. Kalau ini menjadi sebuah kebenaran, contoh Daud menjadi sebuah kebenaran firman Tuhan, berarti ini kebenaran yang paralel, yang sama juga untuk kita alami. Asal kita pun mau memiliki hubungan, kedekatan, kehidupan seperti Daud hidup pada zamannya di mana. Tuhan Allah menyatakan sumpah setianya kepada Daud dan Tuhan tidak mengingkarinya. Sesungguhnya seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Maka ayat 12 dikatakan, jikalau anak-anakmu berpegang kepada my covenant. Perjanjian, sekali lagi Allah mengingatkan, karena aku punya perjanjian dan kamu Daud. Jadi ingat Amos 9 ayat 11 itu Allah ingat akan perjanjian. Perjanjian ini berlangsung bukan hanya pada zaman Daud atau pada 2-3 generasi, tapi ini pada anak cucu seterusnya selama-lamanya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jikalau mereka berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak cucu mereka akan duduk di atas tahtamu. Tahtamu ini katanya siapa? Tahtanya Daud. Ini warisan kekuasaan yang diberikan, warisan kemuliaan sebagai keturunan raja, sebagai garis keturunan raja, dinasti keturunan raja Daud. Bahwa anak cucu mereka itu dikatakan bukan duduk di atas tahta mereka, bukan. Duduk di atas tahtanya Daud. Kalian menerima ini sebagai perjanjianku dengan nenek moyang ingat. Sebab ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, betapa hebatnya kalau Allah itu sudah berjanji. Kalau Allah sudah memiliki perjanjian dengan umatnya, dengan orang yang dikasihinya, Allah punya perjanjian bukan hanya untuk orang itu. Maka di Alkitab mengatakan keturunan orang benar itu tidak akan ditinggalkan. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Mereka akan memberi belas kasihan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Keturunan Allah memperhitungkan ini. Keturunan siapa? Sebab itu, maka ingat perjanjian baru diawali dengan apa? Dengan sebuah garis keturunan. Matius dimulai pasal 1, inilah silsilah Tuhan Yesus Kristus. Sekalian lagi, anak Daud kemudian disebutkan anak. Kenapa kelihatan membosankan? Itulah perjanjian Allah dikatakan melalui Daud sampai lahirnya Mesias Juru Selamat anak. Artinya Juru Selamat ini pun lahir melalui proses perjanjian dengan Daud. Jadi kalau kita lihat Amos pasal 9 ayat 11, judulnya aja janji keselamatan. Janji keselamatan itu berkoneksi bukan dengan Abraham, bukan dengan nabi-nabi yang lain, perhatikan, juga bukan dengan Musa. Janji keselamatan itu hanya diberikan oleh Allah khusus pada Daud. Makanya ketika Allah berbicara Alkitab kita, sarjana teologi menuliskan tentang janji keselamatan ini menarik. Jadi ini bukan soal pemulihan semata-mata. Saya percaya menjadi alasan kenapa memakai kata janji keselamatan, kenapa tidak janji pemulihan.
keselamatan soter, bahasa Yunani-nya soter. Bicara soter, bicara keselamatan itu berarti berbicara tentang semua. Bicara tentang pemulihan, berbicara tentang perubahan, bicara tentang pembaruan, to restore, to rebuild, to renew, everything. Segala sesuatu itu sudah mencakup dalam kata soter. Kata selamat, sebab itu dia disebut bukan sebagai juru pemulih, juru penyembuh. Allah Tuhan Yesus tidak disebut sebagai juru pengampun. Tidak, Tuhan disebutkan sebagai juru selamat. Karena di dalam kata selamat, soter di situ terkandung seluruh janji Allah tentang pemulihan, perubahan, pembaruan, tentang kemuliaan, tentang kuasa keajaiban. Nah, ketika Amos berbicara tentang pemulihan, tepat judul daripada Amos ini, yaitu tentang janji keselamatan. Ini bukan sekedar semata-mata pemulihan dari keadaan yang tadinya terpuruk kemudian bangkit, dari keadaan yang tadinya sulit susah kemudian mengalami perbaikan. Bukan hanya sekali itu, tapi ada sebuah pemulihan yang secara menyeluruh. Nah, kata pemulihan secara menyeluruh, sebab itu kita lihat bagaimana kata demi kata dalam ayat 11 sampai 15 ini berbicara tentang pemulihan yang menyeluruh terjadi. Mulai dari dibangun, mulai dari kota, mulai dari benteng kota, sampai kebun, sampai pertanian, sampai tempat tinggal mereka. Kita lihat ayat-ayatnya secara demikian. Pada hari Kau akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Pertama, ini bicara hal yang spiritual, ini bicara hal yang rohani. Kuncinya di ayat ini. Pondok Daud ini yang dipulihkan, itulah janji Allah dengan Daud. Pondok itu bicara tentang persekutuan, pondok itu bicara tentang kediaman. Daud menyebutkan itu di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Ya, satu hal aku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ya. Daud tahu persis, pondok itu artinya bicara hubungan persekutuan dengan Allah. Inilah hubungan yang dipulihkan oleh Allah, hubungan yang membawa dampak secara keseluruhan, pemulihan yang menyeluruh. Maka akibatnya adalah aku akan menutup pecahan dindingnya, aku akan mendirikan kembali reruntuhannya, aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Ini bicara benteng-benteng, ini bicara tembok-tembok, perlindungan, semuanya dibangun kembali. Segala sesuatu. Kemudian dikatakan ketika benteng-benteng itu bicara kekuasaan, kekuatan. Kalau itu semua dibangun kembali, pecahan dindingnya dibangun kembali, kemudian reruntuhannya didirikan kembali, maka keadaan akan dibangun kembali seperti zaman dahulu kala. Itu bicara benteng, bicara perlindungan, bicara keamanan seperti yang Daud suka katakan. Kaulah gunung batu, batu karangku, kaulah kota benteng perlindungan keselamatanku. Seperti itu yang dikatakan ketika perlindungan kubu di dalam Tuhan dibangun, maka yang selanjutnya terjadi supaya kamu menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebutkan dengan diriku. Lihat bagaimana pemulihan, ada kekuasaan yang dikembalikan, ada otoritas yang diberikan oleh Allah kembali kepada bangsa kepilihannya. Dengan sebuah janji yang selanjutnya dikatakan, maka ayat yang ke-13 dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan dapat menyusul penuai, pengirit buah anggur penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Segala sesuatunya ini sebuah proses pemulihan yang luar biasa. Segala sesuatu ini sebagai sebuah perlambang, ini hanya sebagai sebuah kiasan. Baru kemudian dinyatakan keadaan sesungguhnya, aku akan memulihkan kembali umat Israel. Ayat 14. Memulihkan segala sesuatunya, itulah janji keselamatan. Seharusnya kalau menurut teks rupiahnya, kata yang dipakai adalah janji pemulihan. Tetapi kalau Alkitab memakai janji keselamatan, berarti ini berbicara pemulihan yang menyeluruh segala sesuatu. Karena memang betul, saya setuju. Dari awal tentang pondok Daud, ketika pondok ini bicara hubungan yang intim dengan Tuhan dipulihkan kembali, sampai kemudian ini segala sesuatu yang kekuatan, perlindungan, itu seperti didirikan, reruntuhan yang didirikan, dibangun seperti zaman dahulu kala, puing, pecah dinding. Maka yang terjadi dari kekuasaan itu supaya kamu menguasai sisa-sisa bangsa itu. Lihat pemulihan menyeluruh, ada kekuasaan, ada otoritas. Maka digambarkan lebih jauh lagi, itu sebuah kiasan yang mengatakan pembajak tepat menyusul, menuai, berdiri, buah anggur, penabur benih. Sampai kemudian dikatakan gunung-gunung meniriskan anggur baru dan segala bukit kebanjiran. Maka dikatakan secara rupiah, ini yang dikatakan secara literal, yang ini akan terjadi. Dan ini sudah terjadi yang sisakan zaman sekarang ini. Aku akan memulihkan kembali umat Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang dicintai Allah sini. Bukan hanya secara rohani,
Bukan hanya menerima kekuasaan, tapi kota mereka pun dibangun. Mereka akan membangun kota. Kehidupan itu terjadi di dalam benteng itu. Di dalam tembok perlindungan itu ada kehidupan Allah. Kehidupan Allah dinyatakan. Kenapa? Allah memulihkan segala sesuatu. Maka dikatakan kemudian kota-kota yang licin kandas. Bayangkan, kota yang licin kandas itu berarti habis-bis. Tidak ada fondasi segitu juga. Tidak ada tempat untuk. Tapi itu akan dibangun kembali. Kebun-kebun anggur akan ditanam. Ini hasil-hasil jerih lelah mereka diberkati, dipulihkan. Semuanya dikembalikan seperti sedia kala. Seperti zaman Daud pada masa Daud, seluruh bangsa sampai pada zaman Daud tidak kenal bangsa Israel. Semua bangsa di sekeliling Israel akan gentar. Jujur aja karena mereka tahu. They have a king. Mereka memiliki seorang raja yang sudah dekat dengan Tuhan. Israel itu aman dalam kepemimpinan Daud. Bukan Daud. Tapi karena Daud punya hubungan dengan Allah. Itu yang Allah berikan Israel jaya, Israel makmur, Israel sejahtera. Kita harus tahu Daud memerintah sebagai raja yang 40 tahun lama. Kalau kita mengikuti berita tentang raja-raja, sedikit raja yang mampu menyentuh pemerintah sebagai raja 40 tahun lama. Kalau diukur dari usia manusia, Daud itu betul-betul puas sebagai manusia berkebutuhan Alkitab. Musa mengatakan dalam Mazmur 90, berapa lama hidup manusia? Manusia itu hidup paling 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. 70. Daud itu menjadi raja dalam umur 30. 40 tahun lamanya dia menjadi raja. Jadi umurnya 70 tahun. Genap menggenapi prinsip Alkitab. Genap menggenapi janji Alkitab. 30 tahun dia jadi raja. 40 tahun dia memerintah. Pada umur 30 dia baru menjadi raja. Itu disebutkan dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 4 dan 5. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun lamanya. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. 7 tahun di Hebron, 33 tahun di Yerusalem. Ia memerintah atas seluruh kerajaan Israel dan Yudea. Artinya Israel utara dan selatan bersatu kembali dalam kepemimpinan Daud. Menjadi satu kembali. Sebelum pecah kembali di bawah pemerintahan anaknya Saul. Jadi kita lihat Daud betul-betul menjadi sebuah gambaran bukti Allah. Artinya melalui Amos, seperti kejayaan yang aku berikan pada Daud, maka pada waktu itu aku akan kembalikan kejayaan seperti pada masa Daud. Kamu akan menanam, kamu akan membangun, kamu akan membuat kebun buah-buah, dan kamu akan makan buah-buahnya. Selanjutnya maka aku akan menanam kau di tanahmu, dan kau tidak akan lagi dicabut dari tanah yang telah kuberikan padamu. Firman Tuhan Allah. Apa itu ayat yang ke-15? Ayat 15 itu bicara janji yang dipokokkan. Jadi dimulai dengan janji yang diperbarui. Aku akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Dan ditutup dengan maka aku tidak akan mencabut. Artinya mencabut, janji itu tidak akan dicabut lagi. Janji itu tidak. Bahasa pengadilan kalau perkara itu dicabut berkasnya berarti dianggap masalah itu sudah tidak ada. Kalau keluarga misalnya ada, saya cabut, berdamai, dicabut. Jadi kriminal tidak ada. Tidak, itu kata cabut. Ketika Allah mengatakan aku tidak akan mencabut lagi dari tanah, itu artinya Allah akan menggenapi, Allah akan mengukuhkan janji itu, menyempurnakan janji itu. Luar biasa. Allah dari rencana keselamatan, janji keselamatan dari awal dimulai dengan perjanjian pondok Daud yang akan didirikan kembali sampai ditutup dengan sebuah perjanjian kokoh. Maka tidak heran kalau kita melihat Israel hari ini menjadi Israel yang sangat kuat. Karena Amos, salah satu perbuatan tentang mereka, sedang terjadi. Ingat Israel modern baru merdeka tahun 1948. 3 tahun lebih muda dari Indonesia. Indonesia merdeka 1945. Mereka 1948. Baru usianya baru 70 tahun. Ya. Beda 3 tahun dari Indonesia. Hari ini makanya jangan heran kalau kita melihat bangsa Israel atau orang Yahudi menjadi orang hebat. Tidak usah heran. Sudah digenapi. Janji yang katakan pondok Daud dipulihkan dan tidak akan dicabut lagi. Ini sudah digenapi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hanya Tuhan sendiri akan menjadi hakim bagi mereka. Apakah mereka betul sebagai umat pilihan Allah. Artinya perjanjian Allah tidak pernah bergeser. Perjanjian di atas Daud digenapi betul-betul. Nah kembali lagi tentang perjanjian terhadap Daud seperti yang dikatakan dalam Mazmur tadi. Pada pasal 132 ayat 11. Allah berbicara tentang anak-anaknya. Jadi kita ingat peristiwa besar Amos kepada raja-raja ini mengingatkan Allah terhadap janjinya kepada Daud. Sebab itu dikatakan selanjutnya pada ayat yang ke-13.
Sebab ia yang memilih Sion, Mazmur 132 ayat yang ke-13. Sebab ia yang memilih Sion, menginginkannya menjadi tempat kediamannya. Ya, menginginnya menjadi tempat kediamannya, luar biasa. Sebab itu dikatakan, ya, selanjutnya, inilah tempat kediamanku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingini. Perhatikan kata ini. Sebab aku mengingininya. Artinya ini sepenuhnya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan oleh karena apa? Dikatakan di situ sebab Tuhan telah memilih Sion menjadikan tempat kediamannya. Allah telah memilih Sion. Seperti Allah memilih Daud, demikianlah gambaran Daud itu seperti Sion dipilih oleh Allah. Demikianlah Allah memilih Daud karena keinginan Allah. Artinya Allah mengingini kehendak Allah dengan Allah memilih. Itu berarti sepenuhnya karena Allah sendiri yang membuat keputusan. Mengapa Daud dipilihnya? Karena Allah sendiri membuat keputusan. Allah sendiri dengan hak penuhnya, kedaulatan yang memilih Daud. Nah, hak penuh untuk memilih seseorang menjadi orang yang dipilih oleh Allah, itulah yang disebut kasih karunia. Daud ini adalah orang yang diingini oleh Allah. Ia akan menjadi tempat kediamanku. Seperti dikatakan pondok Daud. Tempat di mana Allah bersama Daud bersekutu menjadi tempat kediaman Allah, Sion. Daud adalah pribadi yang diingini, aku akan diam bersama dengan dia selama-lamanya. Sebab ini Yerusalem menjadi ibu kota pertama kali, menjadi ibu kota Israel pertama kali. Itu yang melakukannya adalah Daud. Daud menegakkan ibu kota Yerusalem secara luar biasa. Memulai kepemimpinan Yerusalem secara luar biasa. Karena itu sebagai gambaran Allah memilih Sion. Sebagaimana Daud dibawanya masuk ke Sion, ke Yerusalem untuk menjadi raja di sana. Nah, kita lihat di sini tentang pemahaman perjanjian. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam perjanjian? Bagaimana supaya kita bisa mengalami perjanjian dengan Allah? Bagaimana supaya perjanjian Allah itu hidup di dalam hidup kita? Ada dua hal di sini yang harus kita pahami tentang perjanjian yang Allah berikan. Ingat lagi mundur. Kalau engkau memiliki perjanjian dengan Allah, itu luar biasa. Karena siapakah kita sehingga Allah berjanji sama kita? Seharusnya manusia berjanji, Tuhan saya akan berjanji seperti ini. Tuhan saya berjanji. Tapi Allah mau berjanji sama kita. Seperti Allah berdua, bisa Allah. Lihat aja mundur lagi ke ayat 11. Tuhan Allah, Tuhan menyatakan sumpah setia kepada Daud. Kalau kita pun mau hidup dalam perjanjian dengan Allah, Allah pun akan menyatakan sumpah setianya kepada kita. Apa yang dimiliki oleh Daud? Pertama adalah, sekali lagi karena Allah yang memilih Daud, karena Allah yang memilih Daud. Apa kata menggantikan bahasa rohaninya dipilih dan diingini oleh Allah, itulah kasih karunia. Kasih karunia itu dalam bahasa sederhananya seperti ini. Suatu yang tidak layak diterima, suatu yang bukan usaha kita, dan sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa kita balas. Itulah kasih karunia. 3 kata menjelaskan tentang kasih karunia. Tidak layak diterima, itu bukan tidak ada usaha kita sedikit pun seolah kita, tapi kan saya juga mikir, tapi saya kan juga bekerja. Maaf, kalau engkau berkata keberhasilan ada bagian sedikit yang kau lakukan sebagai sebuah hal yang kau katakan, tapi kalau saya tidak begini, maaf, itu bukan kasih karunia. Kasih karunia itu perhatikan. Tidak layak, kita mestinya tidak bisa mencapai keberhasilan seperti yang Allah kehendaki, tidak bisa. Siapa Daud? Daud itu penggembala kami domba, keluarganya aja meremehnya, keluarganya aja tidak pernah memikirkan bahwa dia akan menjadi seorang anak muda yang hebat nanti. Bagaimana seorang ini diperhitungkan, bahkan jangankan di tengah lingkungannya, di keluarganya sendiri aja tidak diperhitungkan. Itulah bukti pemilihan Allah, karena Allah yang menyatakan sumpah setianya. Anak yang sendirian di padang gurun jauh dari sana pamil, kenapa? Karena dia diremehkan. Tidak ada yang bisa jadi, Daud mungkin tidak banyak teman. Temannya hanyalah kambing domba sendiri, suling dan ali-ali. Tapi ada orang-orang demikian yang merasa sendirian, merasa sunyi, yang bagi dunia ini seolah-olah tidak dipandang sebelah mata. Tapi Allah telah menunjukkan kasih karunia-Nya melalui pemilihannya,
Dipilihnya Daud yang diam-diam sendiri. Dia tidak bermimpi. Pada suatu kali ketika jam makan siang, tiba-tiba Daud suruh pulang dengan paksa, cepat pulang. Kalau kita sudah pulang, kakak-kakakmu, abang-abangmu, orang tuamu akan makan bersama. Kenapa? Kita ingat peristiwa itu dalam 1 Samuel 16. Daud ditunggu makan siang oleh semua kakak-kakaknya. Daud ini 8 bersaudara laki-laki, 7 kakak laki-laki sudah kumpul, tinggal yang bungsu yaitu nomor 8. Itulah Daud. Tidak ada. Dan Nabi Samuel mengatakan kita tidak akan makan sebelum anak bungsu Daud itu ada. Itulah orang dipilih oleh Allah. Mimpi yang tidak pernah dimimpikan oleh Daud. Jangan kakaknya, jangan ajak dia jalan-jalan, nggak pernah. Orang tuanya jangan ajak dia untuk mengalami hal yang khusus dengan keluarga, pernah. Mungkin maaf saya mungkin berguru, mungkin ulang tahun Daud tidak pernah dirayakan oleh keluarga. Mungkin Daud tidak menjadi sebuah ulang tahun Daud tidak menjadi sebuah yang istimewa oleh keluarga. Tapi orang yang tidak diperhitungkan ini dipilih oleh Tuhan. Hari itu tiba-tiba dia dimuliakan. Dia mungkin tidak pernah diingat semua perbuatan apa yang dilakukannya. Dia yang diingat adalah kamu kerjakan tugas rumah kita ya, urusi kami domba. Tapi hari itu gara-gara dia, itulah kasih karunia Allah. Dari situlah awal kasih karunia Allah bekerja. Seorang anak yang tidak diperhitungkan tiba-tiba dari dalam rumahnya dia diangkat, ditinggikan. Sampai kakak-kakaknya semua menggerutu, mengeluh. Kenapa lagi anak kecil ini harus ditunggu untuk makan siang kita? Tapi mereka tidak tahu hari itu Samuel menyatakan pilihan Allah. Nabi Samuel menyatakan orang ini akan menjadi raja, kelak menggantikan Raja Saul yang sekarang ini. Kasih karunia Allah mulai bekerja dalam dirinya secara luar biasa. Sejak hari pemilihan Allah secara luar biasa dikatakan Roh Kudus melalui minyak yang turun mengurapi, menguasai hidup Daud. Daud hidup dalam kasih karunia yang dikasih karunia. Cakar beruang, cakar singa tidak bisa mengalahkan yang masih remaja. Anak yang usia 15-16 mentok dia usia 17 tahun, tidak lebih daripada itu. Seorang yang masih punya pengalaman yang sangat besar, bayangkan bertarung melawan beruang singa yang lebih besar, lebih kuat, beratnya saja lebih berat daripada Daud. Beruang itu kalau berdiri gini, pasti itu Daud cuma sebatas kaki beruang, paling sebatas. Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana lagi dalam peristiwa-peristiwa? Sampai pada satu saat bukti kasih karunia Allah dinyatakan pada Daud ketika dia ada di Nob. Nob ini adalah tempat kediaman imam-imam. Dalam 1 Samuel 21 ketika dia melarikan diri dari istana Saul karena dia ada dibunuh oleh Saul sendiri. Di Nob itu pada ayat yang keempat ketika Daud lapar dengan orang-orang yang merasa lapar. Daud datang kepada Imam Ahimelek, berikan pada guru roti. Tapi Ahimelek berkata dalam ayat yang keempat, kata Ahimelek kepada Daud, yang kami punya hanya roti kudus, kami tidak punya roti biasa. Lihat roti kudus, artinya roti kudus ini roti yang khusus hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Oleh imam-imam, tidak boleh dimakan oleh orang biasa termasuk raja sekalipun. Apalagi Daud belum menjadi raja waktu itu. Pelarian lagi. Tetapi Daud lihat kasih karunia Allah melahirkan dalam kelaparannya. Makan roti yang seharusnya dimakan imam tidak menjadi sebuah halangan untuk Daud menikmati roti kudus itu. Artinya Daud menerima kasih karunia Allah. Kemudian lanjut lagi pada Fatsal yang ke-30 ketika Siklag, tempat pelarian Daud di Filistin itu dibakar habis oleh orang Amalek. Pada ayat yang ke-7 menarik. Lalu Daud menyuruh Abiatar bin Ahimelek. Siapa ini Abiatar bin Ahimelek? Ini anaknya Ahimelek tadi yang di Nob. Sebab Ahimelek imam yang di Nob itu sudah dibunuh oleh Saul. Ini Abiatar bin Ahimelek. Berarti ini Abiatar anak Imam Ahimelek yang di Nob itu. Sekarang Daud bertemu dengan anaknya Ahimelek. Bukan bertemu lagi, tapi anak Ahimelek itu sudah menjadi imam bagi Daud. Daud berkata kepada anaknya Ahimelek, Abiatar bin Ahi, dalam 1 Samuel 30 ayat yang 7. Abiatar, lalu Daud memberikan perintah kepada Abiatar bin Ahimelek, bawalah baju efod itu kepadaku. Baru kemudian, lalu datanglah Abiatar membawa baju efod itu kepada Daud. Baju efod itu hanya boleh dipakai oleh imam. Orang awam memakai baju efod itu akan kena kutuk. Engkau melanggar perjanjian Allah. Yang boleh pakai baju efod itu adalah suku Lewi, suku yang ditetapkan Allah untuk melayani Mesbah. Daud dengan
kita secara manusia, pendeta. Daud tidak. Sekalipun dikatakan ada pendeta yang berkata, aku Tuhan, aku punya keyakinan. Engkau akan mendengar aku sabar. Ini bukti kasih karunia Allah yang luar biasa. Daud tidak perlu melalui seorang imam. Bukti kasih karunia Allah bekerja. Kasih karunia Allah dinyatakan atas Daud secara luar biasa. Jadi kita lihat di sini Daud memiliki kasih karunia. Seharusnya Daud berulang kali seharusnya sudah dihukum. Daud seharusnya sudah dihukum karena dia makan roti yang kudus. Dia pakai baju efod dengan sembarangan. Padahal tangannya ini tangan berdarah. Dia sudah bunuh Goliat, sudah bunuh banyak orang Filistin, sudah bunuh tangannya tidak layak. Makanya peringatan Allah terhadap Daud adalah ketika dia mulai berlebihan terhadap kasih karunia Allah atasnya, ketika dia punya ide yang brilian, dia berkata, aku akan mendirikan bait suci Tuhan. Cukup kasih karunia bagimu Daud. Mungkin itu kalimat yang sama seperti ketika Allah berkata kepada Paulus, cukup kasih karunia bagimu Paulus. Aku sudah cukup memakai kamu luar biasa. Jangan lagi mengendaki supaya duri dalam daging bercabut. Bahasanya Daud mungkin Allah berkata, cukup aku sudah izinkan engkau makan roti. Cukup aku izinkan engkau pakai baju efod. Cukup aku sudah bakal menjadi raja. Jangan berlebihan daripada itu semua. Karena dalam tanganmu ada darah-darah yang seharusnya. Maka dia berkata, cukup. Engkau tidak perlu bangun bait Allah. Yang bangun bait Allah itu adalah anakmu. Cukup kasih kamu. Dengan kata lain, kasih karunia Allah bekerja sedemikian rupa dalam kehidupan Daud secara luar biasa sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Kita sudah lihat, kita sudah beratakan di sini bagaimana ketika kasih karunia Allah itu bekerja luar biasa. Apa yang tidak layak, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Daud. Daud tidak pernah berpikir bahwa dia akan sedemikian rupa suatu hari nanti aku akan menjadi orang yang tidak pernah dipikirkan. Sampai Allah sendiri yang berbicara kepada dia melalui Nabi Samuel. Dan sejak itu Daud tahu persis bahwa di dalam hidupnya ada panggilan, ada rencana Allah, dan itu dikerjakan melalui proses kasih karunia. Daud orang yang punya kasih karunia Allah yang luar biasa. Dia orang yang berdosa sama seperti kita. Tapi kenapa Allah bisa mengangkat dia sedemikian rupa? Karena memang itu adalah kasih karunia. Tidak layak kita terima. Bukan usaha kita. Dan kita tidak bisa membalas. Itulah kasih karunia. Kalau kita masih berkata, aku bisa membalas saya yang melakukan ini, Tuhan, maaf. Kita tidak bisa balas kasih karunia. Terlebih lagi kasih karunia dinyatakan dalam perjanjian baru melalui pengorbanan anak tunggal Bapa, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan salib. Siapa yang mau disalib? Siapa yang mau dikutuk di atas kayu salib dan teriakan hinaan? Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, mencelitkan orang buta, membangkitkan orang mati yang berkata, runtuhkan bait Allah pada waktu 3 hari, aku akan bangkit. Dihinakan oleh orang, dia yang menyembuhkan orang lain, menolong orang lain, tapi lihat dirinya sendiri tergantung. Jangan kita tunggu di orang digantung, kita baru di orang di pinggir jalan aja tanduk kita sudah keluar. Kita baru dipasangin muka yang masam aja tanduk kita sudah keluar, lengan kita sudah mulai gatal, mulut kita sudah. Bagaimana kita bisa balas kasih karunia Allah untuk menggantikan tempat di mana Kristus tersalib dalam keadaan yang sangat diolok, dihina, direndahkan. Tidak ada yang bisa balas kasih karunia. Yang disempurnakannya melalui kedatangan anaknya ke dalam dunia. Apa kita bisa? Apa yang membuat perjanjian Allah terjadi atas Daud? Pertama alasan, karena Daud dipilih. Karena Daud diingini, dikehendaki oleh Allah. Orang yang dianggap sendirian, kesepian, ini sunyi. Daud memang orang yang kesepian secara manusia. Tetapi secara roh dia sangat tidak kesepian. Dia kuat, orang lihat dia sendirian. Tapi di padang gurun itu dia menyembah. Dia menyanyi, dia ciptakan banyak lagu. Dia buat banyak lagu, menghasilkan mazmur yang panjang di dalam Patsal. Demi Patsal yang tertulis dalam kitab Mazmur. Yang terbanyak itu oleh Raja Daud. Orang ini tidak pernah merasa kesepian. Dimanapun, kenapa? Karena dia punya hubungan dengan Allah. Ketika semua orang jauh daripadanya, tapi dia selalu dekat dengan Tuhan. Karena itu Alkitab mengatakan, aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Pondok perjanjian Allah itu akan digenapi, akan diulangi, dikerjakan oleh Allah lagi. Bagaimana Allah memulihkan hubungan atas umatnya, bangsa pilihannya melalui perjanjian yang dimilikinya dengan Daud.
Kenapa? Karena kasih karunia-Nya itu tidak bisa terbantahkan. Kasih karunia tidak mungkin terhapuskan sebagaimana kasih karunia sejak semula sudah diberikan kepada hamba-Nya. Ya. Kasih karunia Allah itu nyata. Hal yang kedua, apa yang menyebabkan Daud memiliki perjanjian dengan Allah? Pertama, kasih karunia. Hal yang kedua adalah pasti ada sesuatu yang Daud sadari. Sebagai orang yang dipilih, Daud sadar setiap orang dipilih pasti akan menyadari tidak ada seorang yang dipilih untuk menjadi sebuah bagian tim yang penting kemudian dia enak-enakan kemudian tidak bisa. Dia pasti akan menyadari usaha berada dalam sebuah tim pilihan. Maka ketika berada dalam tim, misalkan ya, contohnya anak Evan, begitu dia lolos ke Jakarta langsung begitu dia lolos dia langsung ikut pendidikan militer di Magelang, fisik langsung dibentuk, langsung tidak ada izin. Pak izin dulu saya kan berangkat dari Manowari Pak. Saya naik terbang sekian jam Pak, kalau saya dekat dari jauh. Tidak ada sebuah alasan, tidak ada bagian yang harus dilakukan. Begitu pimpinan mengatakan kamu harus berangkat ke Magelang, pada saat kamu akan langsung mengikuti diklat, pendidikan secara fisik semuanya. Itu tidak menjadi sebuah hal yang bisa dikatakan ini tidak. Bagian yang kedua yang harus dilakukan sebagai kita mengenal, menyadari, memiliki kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh Daud. Daud melakukan kehendak Tuhan. Daud melakukan kehendak Allah-Nya. Saya memberitahukan Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Alkitab ini tidak menyebutkan seorang nama pun kecuali Daud, seorang yang disebut dikenal di hadapan Allah. Yang melakukan kehendak Allah itu hanya Daud yang disebutkan dalam Alkitab kita. Bukan Musa, bukan Abraham. Anda boleh cek, boleh uji, lihat concordance, cari kata orang berkenan. Itu hanya ditujukan pada Daud. Tidak ada nama lain, bahkan rasul-rasul pun tidak bisa menyanyi keberkenanan Allah kepada Daud. Paulus pun tidak bisa menandingi keberkenanan Allah kepada Daud. Paulus tidak pernah diberikan pujian kepada Paulus aku berkendara. Bahkan Paulus, rasul-rasul pun menuliskan tentang siapa Daud, perkenanan Allah. Lalu Kisah Rasul pasal 13 ayat 20. Setelah Saul disingkirkan, Kisah Rasul 13 ayat 20. Setelah Saul disingkirkan, bayangkan bahasanya, untuk orang yang menerima kasih karunia dan perkenanan. Kalau ada yang berusaha menghalanginya, orang itu akan disingkirkan. Keren. Allah kalau sudah punya rencana pada kita, maka tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi. Segala sesuatu yang menghalangi kita akan disingkirkan. Jelas ayatnya Kisah Rasul 13 ayat 20. Setelah Saul disingkirkan, siapa yang menyingkirkan? Coba baca. Allah yang menyingkirkan. Setelah Saul disingkirkan, Allah yang menyingkirkan. Maka Allah juga yang mengangkat Daud menjadi raja atas Israel, sebab Allah punya resume. Resume itu sebuah catatan, kesimpulan, punya data-data lengkap tentang Daud yang dikatakan dengan bahasa yang pendek. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, inilah bagian yang dilakukan oleh Daud. Daud melakukan kehendak Allah seluruh hidupnya. Dia tidak menjadikan masa mudanya menjadi masa muda yang hidup menurut keinginannya, kehendaknya, kemauannya, tidak. Daud tidak menjadikan ketika dia mulai menjadi orang yang dikenal, terkenal, menjadi profesional, prajurit yang hebat, kemudian punya nama, punya pamor, punya gaji, punya pendapatan, punya bonus, punya jabatan, kemudian naik. Daud tidak menjadikan satu waktu, satu keadaan sampai menjadi seorang pengusaha atau apapun. Daud tidak menjadikan sebuah waktu, keadaan yang membuat dia mengabaikan, melalaikan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ini loh Bapak Ibu yang membuat Allah membuat perjanjian yang khusus dengan Daud. Sudahkah kita setiap hari memastikan, memeriksa hati kita? Makanya Daud itu suka sekali berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan pikiranku. Dalam Mazmur 26 sendiri Daud langsung menulis ujilah aku Tuhan. Nyanyi yang lama terkenal itu diubah dari tulisan Daud. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ini adalah tulisan Daud dari Mazmur 126. Mazmur 139 juga mengatakan sama pada ayat-ayat terakhir.
Sebab itu dia mau memberi dirinya untuk diuji, diselidiki, supaya jangan sampai hidupnya menyimpang daripada kehendak dan rencana Tuhan. Perjanjian Allah berikan padanya. Sebab itu ayat yang ke-23 dikatakan, Kisah Rasul pasal 13-23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah akan membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Jadi kalau berbicara tentang keselamatan, tentang kedatangan juru selamat, itu tidak akan luput berhubungan dengan Daud. Jadi ketika berbicara tentang janji keselamatan, makanya langsung muncul kata pondok Daud. Ini bicara tentang perjanjian Allah dengan Daud. Betapa luar biasanya Allah menyatakan rencananya untuk memakai hambanya Daud sedemikian rupa. Hari ini Allah mau melakukan banyak pemulihan dalam kehidupan kita. Tema minggu yang kita lanjutkan sampai Rabu ini adalah janji pemulihan. Bahkan kata yang dipakai Alkitab, janji keselamatan di tengah kesengsaraan, di tengah peringatan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Tapi Allah sudah memberikan janji keselamatan. Hari ini pun juga, tahun ini kita melihat begitu banyak kesudahan, begitu banyak tantangan pergumulan. Mari masuki semester yang kedua jemaat. Give you hope. Pastikan memiliki perjanjian dengan Allah supaya di tahun perubahan yang lebih baik kau pegang janji Tuhan. Menerima kasih karunia Allah yang tidak memandang kondisi keadaanmu. Asal kamu datang hari ini di hadapan Allah dan berpegang pada janji Allah dan mau melakukan bagianmu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka perjanjian Allah akan melakukan pemulihan, menyatakan keselamatan, pemulihan secara menyeluruh. Allah akan kerjakan di sini. Sebagaimana yang Allah buat bagi anak cucu Daud, sekalipun Daud sudah meninggal. Berkat itu dialami melalui perjanjian yang diulangi lagi melalui kitab Amos pasal 9 ayat 11 sampai dengan 15. Lakukan bagian kita untuk hidup berkenan. Biarlah setiap hari kita memastikan ada perkenanan Allah dalam kehidupan kita. Kita selalu mencari Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan apa yang menjadi keinginan-Mu, Tuhan apa yang Kau mau supaya aku lakukan. Biarlah kita selalu bertanya, kalau aku melakukan ini kira-kira Tuhan senang tidak? Kalau aku melakukan itu kira-kira Tuhan dipermuliakan tidak? Kalau aku berbuat begini kira-kira Allah juga bersukacita tidak dengan hal ini? Itulah sikap cara orang yang senantiasa mencari perkenanan. Dia tidak membiarkan untuk kata yang penting saya senang, yang penting saya mau, yang penting ini menuruti keinginan. Tidak, tapi selalu melibatkan Allah. Selalu ada pribadi Allah yang menjadi bagian, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, bahwa dalam segala hal Kristus itu harus dipermuliakan. Ya, dalam segala sesuatu. Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan hal itu. Kristus harus dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Baik dengan makan dan minum kita. Apakah ini semua yang mempermuliakan Tuhan? Ya. Dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum. Bayangkan dengan hal kecil, sederhana, sepele. Paulus menyatakan Allah dipermuliakan. Demikian juga yang Allah kehendaki. Itulah mendatangkan perkenanan kepada Allah. Sebab itu Paulus punya bahasa perkenanan itu demikian. Walaupun ia tidak disebutkan sebagai orang yang berkenan pada Allah, tetapi Paulus memiliki bahasa bagaimana dia berusaha untuk jadi berkenan pada Allah. Seperti yang dikatakan Filipi 1:20 setelah kita berkata di 1 Korintus 10:31. Filipi 1:20 juga Paulus berkata, sebab sesungguhnya inilah yang kuinginkan dalam hidupku, yaitu bahwa aku tidak beroleh malu dalam segala hal. Baik dalam hidupku maupun dalam matiku, baik waktu yang lampau maupun waktu yang sekarang ini. Makanya Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 21. Sebab sesungguhnya yang kukehendaki ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, baik dahulu demikian pula sekarang, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus artinya selalu membawa dirinya supaya terus-menerus hidup berkenan. Makanya Paulus menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dua hal ini menjadi dua bagian sebagai tanda perjanjian Allah atas kehidupan kita.
Orang yang hanya menggantungkan dirinya pada kasih karunia Allah, maka dia akan menjadi kelompok yang hypergrace. Sedikit-sedikit ada kasih karunia Allah akan terima. Tapi melupakan bagian itu hidup dalam kehendak Tuhan. Ada bagian yang harus kita lakukan untuk kita hidup dalam kasih karunia Allah sesungguhnya. Hypergrace itu artinya kita memanfaatkan kasih karunia Allah, berita kasih karunia Allah seenak kita sendiri. Jika ada yang mengaku yang itu kan Tuhan saya menerima Tuhan, saya berbuat dosa kan saya manusia. Kasih karunia Allah akan mengampuni saya Tuhan nanti. Bapak Ibu, bukan demikian. Ada hal yang kedua yang kita lakukan. Orang yang memahami kasih karunia Allah akan melakukan bagian selanjutnya, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Sebaliknya orang yang berorientasi kepada kehendak Allah tanpa mengandalkan kasih karunia Allah, ini kan bidah. Bidah ini sombong rohani, merasa diri suci saleh tanpa perlu bantuan Tuhan. Tidak bisa. Orang menjadi saleh suci karena kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah kita tidak bisa hidup benar, karena kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita bisa melakukan apa yang benar itu oleh karena roh kebenaran, Roh Kudus menolong kita. Jadi kalau kita bisa melakukan kehendak Allah, karena kuasa dan kekuatan diberikan oleh Allah. Jadi kita tidak bisa mengabaikan kasih karunia dan berpusat pada kekuatan kita melakukan kehendak Tuhan. Itu akan dilakukan sama seperti agama-agama dunia, menggunakan kekuatannya, menjauhkan pertolongan daripada Allah. Mana bisa manusia mendekati Tuhan dengan dirinya sendiri. Sebab itu yang bisa adalah kedua-duanya harus menjadi sebuah kehidupan yang nyata dalam hidup kita, menyadari akan kasih karunia Allah dan melakukan bagian kita untuk melakukan kehendak Allah. Maka perjanjian Allah akan menjadikan kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Dalam situasi apapun, rencana kemuliaan Allah akan dinyatakan atas kita. Saya mau tunjukkan dua hal ini dalam sebuah ayat yang memberitahukannya demikian. Kaitan antara kasih karunia dan perkenanan Allah. Sebuah ayat yang akan memberitahu kepada kita demikian. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Ada peringatan di situ. Jangan menjadikan percuma kasih karunia Allah. Berarti kasih karunia Allah ini bila tidak disertai dengan sebuah sikap selanjutnya, maka itu akan menjadi sebuah kasih karunia disembarangkan, disia-siakan. Dan apa itu sikap Allah yang selanjutnya? Ayat yang kedua, 2 Korintus pasal 6 dikatakan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan. Pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong. Pada waktu aku berkenan, berarti ada perkenanan Allah. Bagaimana supaya kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita? Hiduplah dalam perkenanan Allah. Apa itu selanjutnya keterangan perkenanan Allah? Waktu ini adalah waktu perkenanan Allah. Hari ini adalah hari, artinya untuk engkau mau mengalami kasih karunia dan perkenanan Allah mengalami jatuh hari besok. Allah tidak memiliki hari besok. Allah tidak memiliki hari lusa minggu depan. Hari ini, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, biarkan kasih karunia Allah memelihmu dan berikan sebuah pernyataan dalam hatimu, Tuhan, aku mau hidup dalam perkenananmu. Maka Allah akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Seperti dia berkata kepada Daud, Tuhan telah menyatakan sumpah setianya kepada Daud. Dan Tuhan tidak akan mengingkari. Hiduplah dalam perjanjian. Akhirnya, kita akan bahas secara cepat. Ini luar biasa, ayat Amos pasal 9. Kita akan lihat bagaimana dampaknya secara luar biasa. Allah ketika perjanjian oleh kasih karunia dan perkenanan Allah itu terjadi, diberikan oleh Allah kepada umatnya, dan umatnya menangkap hal itu, maka inilah yang terjadi, kuasanya akan diberikan, otoritas akan diberikan. Maka mereka akan menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Amos 9:13. Mereka akan menguasai segala bangsa yang disebut menjadi milikku. Lihat segala bangsa, ada kekuasaan, ada kekuatan untuk kita sungguh menjadi umat Allah yang ditampilkannya di dalam dunia ini. Dalam bahasa perjanjian baru Allah mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kau lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang, artinya sebagai umat pilihan Allah percaya dalam segala kondisi, situasi apapun, kemenangan sudah diberikan pada kita. Ada kuasa yang diberikan pada kita. Ketika kita memiliki perjanjian bersama dengan Allah, apakah yang tidak dapat kita hadapi? Apakah yang tidak dapat kita lalui? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tetapi dalam semuanya itu, Roma 8:31-37, dalam semua keadaan kondisi apapun, Allah memberikan kemenangan yang bahkan lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita, oleh kasih karunia yang diberikan pada kita, supaya engkau menguasai sisa-sisa bangsa itu
Bahkan bangsa-bangsa disebut dengan milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Artinya firman Allah yang akan membenahinya. Janji Tuhan akan memenuhinya. Matius pasal 1 ayat 22 mengatakan, hal ini digenapi supaya hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Matius 1 ayat 22. Artinya segala apa yang difirmankan Tuhan itu pasti digenapi. Alkitab firman Allah akan melakukan. Sebab itu kita harus menerima firman. Alami firman, hidup dalam firman. Itu yang membuat kita mengerti kasih karunia Allah. Dan oleh firman Tuhan kita pun menerima kekuatan melakukan kehendak Allah. Dia kuasa yang menyertai kita. Selanjutnya dikatakan ada sebuah analogi yang luar biasa, gambaran yang luar biasa, kiasan yang luar biasa. Yaitu tentang, bicara sekali lagi tentang sesungguhnya waktunya akan datang membajak ke tempat menyusul benua. Ini awal itu terjadi. Kita akan memiliki kuasa, sebab itu saya percaya hari-hari ini gereja Tuhan akan tampil dan kuasa. Dan ini akan disertai dengan sebuah akibat yang nyata. Ini gambaran prosesnya, tentang waktunya. Dan saya percaya sekarang waktu yang disebutkan Amos itu bukan tahun-tahun rasul-rasul, bukan 100 tahun yang lalu, bukan awal abad 19, tapi saya percaya sekarang ini waktunya. Firman Tuhan digenapi sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan, waktunya akan datang membajak ke tempat menyusul bernuai. Pengirit buah anggur dan penabur benih. Lihat, tidak ada kata penghubung antara pengirit dan penabur. Seharusnya itu dikatakan pengirit dan, tapi tidak ada kata penghubung. Itu berarti menunjukkan sebuah peristiwa yang sangat rapat. Saya jadi ingat kata hari ini. Bahkan sangat cepat. Kata-kata hari ini yang muncul ketika peristiwa pandemi adalah rapid test. Rapid itu cepat. Tes yang cepat, saya beritahu. Kalau dunia dengan kesehatan yang memberitahukan tentang rapid test, Allah itu sudah ngomong di Amos 9 ayat 13. Aku akan melakukan sebuah proses percepatan. Pembajak penuai belum selesai. Cepetan dong. Ini aku sudah harus banyak. Tapi bagaimana bisa cepat? Tuai yang terlalu banyak. Tuai yang sangat besar. Jemaat Tuhan, seharusnya kita tidak hanya memikirkan rapid test karena kita memikirkan bagaimana apakah saya sehat atau tidak. Seharusnya kita tahu lebih daripada itu. Allah yang mengingatkan saya ketika saya persiapkan firman Tuhan ini, Allah ingatkan Allah ini bahwa aku sudah mengadakan sebuah percepatan, sebuah proses yang beruntun susul menyusul. Lagi mirip, lagi mempersiapkan ladang, tiba-tiba penabur ini sudah datang cepetan ini karena tidak bisa juga lagi begitu banyak Allah akan berhadapan di depan kita. Makanya tuai yang ini akan sangat besar, gunung-gunung akan mengiriskan anggur laut. Segala bukit itu sampai kebanjiran. Bukan hanya penuh, tapi banjir. Demi nama Tuhan Yesus, saya percaya ini tuai yang besar sedang Tuhan kerjakan. Ayat-ayat ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bicara pernyataannya kepada murid-muridnya ketika ada di sumur Yakub dalam Yohanes pasal 4. Tuhan Yesus berkata demikian. Yohanes pasal 4 ayat 34. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Lihat, ada kata kehendak, ada kata perkenan. Anak Allah adalah gambaran kasih karunia Allah yang turun ke bumi. Anak Allah itu turun ke bumi, itu kasih karunia. Yang tidak layak turun sudah diberikan pada manusia. Tidak layak kita terima. Dan kemudian anak Allah itu menyatakan kehendak Allah. Begitu kasih karunia-Nya disertai dan melakukan kehendak Allah ini yang terjadi. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi akan datang musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah mending, masak dan siap untuk dituai. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup dan kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Bapak Ibu, 4 bulan itu tidak lama. Anak sekolah semester aja 6 bulan. Baru dikatakan naik semester. 4 bulan itu bukan waktu yang lama. Tapi Tuhan mengatakan, bukankah 4 bulan lagi kamu akan menuai? Tuhan aja mengatakan 4 bulan itu kelamaan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh-sungguh mengerti arti pilihan Allah. Allah tidak lama. Anda tidak melihat semua mujizat terjadi di Bapak. Allah tidak sedang melihat musibah demi musibah aja sudah Tuhan buat. Bagaimana mungkin Dia menunda rencananya bagi gereja, bagi umat pilihan. Ingat Daud sendiri pun dalam waktu cepat 30 tahun menjadi raja atas seluruh Israel, bukan sekedar raja atas raja ditakuti, raja dihormati, raja disegani, raja yang tidak ada dunia pada waktu itu
Allah sudah bertindak itu seperti Amos 9 ayat 13. Pembacakan engkau tidak akan bisa menahan. Engkau seperti kebanjiran gunung-gunung, bukit-bukit akan kebanjiran. Wow, hal-hal yang luar biasa. Saya percaya hari ini luar biasa. Saya pernah membaca buku Reinhard Bonnke. 2000 ke atas beliau sudah meninggal tahun ini ya. Reinhard Bonnke berpulang kepada Bapa. Tahun ini ada 2 hamba Tuhan penginjil besar dunia. Pertama Reinhard Bonnke, kemudian disusul Bapak Maurice Rowe. Ya, ada sebuah question mark. Saya percaya Alkitab banyak mengatakan ketika berpulangnya orang-orang hebatnya Tuhan. Ketika Yesaya itu dipanggil ketika matinya Raja Usia. Pada tahun matinya Raja Usia, aku melihat kemuliaan Allah. Saya percaya 2020 tidak kebetulan 2 orang hamba Tuhan hebat kelas dunia. Penuai jiwa. Reinhard Bonnke dalam bukunya, Anda bisa cari bukunya atau klik di YouTube, di Google. Pelayan tahun 2000 dia tunjukkan foto-fotonya. 2000 ke atas beliau masih main 2002, 2004, 2005. Beliau masuk Afrika. Ini terjadi dan saya percaya ini bukan hanya terjadi di Afrika, di seluruh dunia sedang terjadi Tuhan yang besar. Dalam setiap KKR-nya itu tidak pernah dihadiri. Saya langsung saja di bawah 500 ribu. Paling sedikit 800 ribu jiwa itu memenuhi lapangan. Bahkan sampai pada satu titik 2 juta jiwa itu ngumpul di dalam sebuah padang terbuka di Afrika untuk mendengarkan Injil yang disampaikan hambanya Reinhard Bonnke. Saya percaya itu menjadi tanda bagi kita supaya kita menjadi tongkat estafet hari ini. Mari semangat. Gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan. Allah mengatakan selanjutnya sebagai cara langsung saja. Ini perkara yang luar biasa sedang terjadi di depan kita. Sebab itu Tuhan mengatakan selanjutnya ayat 14 mengatakan, aku akan memulihkan kembali umat Israel dan mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas. Ya, Amos 9 ayat 14. Menanam kebun-kebun anggur, minum anggurnya dan membuat kebun buah-buahan dan makan buah-buahan. Perhatikan ini. Aku akan memulihkan. Allah sudah berbicara tentang hal yang luar biasa mulai ayat 13. Ayat 12, ayat 11, 12. Hal yang luar biasa dan Tuhan nyatakan di depan kita. Jemaat Tuhan berani. Tuhan mengatakan semuanya sudah dipulihkan. Hanya ada bagian kita. Tuhan tidak katakan, aku memulihkan, kemudian aku juga yang membangun kota, aku juga yang menanam kebun anggur, aku juga yang mendirikan, membuat kebun. Bukan. Tuhan katakan, lihat ayat itu baik-baik. Aku sudah membuka jalan, tapi kalian yang akan membangunnya. Kalian yang akan menanam kebun anggurnya. Kalian akan membuat kebun buah-buahannya. Allah sudah melakukan sesuatu. Bangun pelayananmu dengan benar. Bangun kehidupan rohanimu dengan benar. Bangun bagianmu dengan benar. Bangun perkenananmu di hadapan Allah. Allah mau supaya kita mengetahui kedudukan kita, bagian kita di hadapan Allah. Sebab Allah sudah membuka sesuatu. Semuanya sudah dipulihkan. Saya percaya tidak ada sebuah bentuk pelayanan, sebuah bentuk hal apapun, sebuah bentuk rencana Allah yang tidak dibukakan. Semuanya sudah dibukakan. Dan pertanyaannya, apakah engkau sekarang sedang membangun? Apakah engkau sedang menanam? Apakah engkau sekarang sedang membuat kebun? Karena banyak diam-diam aja menunggu tiba-tiba maaf itu mimpi konyol. Yusuf untuk berlari pada mimpinya, dia harus menjadi budak di Mesir untuk berburu untuk mimpinya didapatkan. Dan dia untuk mengalami mimpinya, dia harus menjadi budak di Babel. Semua orang yang jauh untuk mengalami mimpinya, semua Yakub untuk mengalami mimpinya, dia harus lari dan menjadi budak di rumah pamannya Laban. Ada bagian yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Allah sudah memberikan perjanjian kepada kita dan Allah sudah melakukan penggenapannya, yaitu membaca tempat menyusul berdoa. Pengirim buah anggur penabur benih. Hanya kita harus melakukan bagian kita. Kita harus bangun pelayanan kita. Kita harus mendirikan sungguh apa yang harus kita dirikan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Kita harus bangun pengajaran kita yang sungguh di dalam Tuhan, supaya sungguh masa penuaian ini menjadi sebuah masa penuaian yang digenapi, bukan masa penuaian sekedar berlalu di sana. Saya percaya sesuatu sudah terjadi. Saya katakan minggu kemarin, Manuari spesial kata Tuhan. Hari ini di tengah pandemi, di tengah bencana yang beruntun terjadi di tempat-tempat lain. Kalimantan Barat sedang mengalami banjir. Setelah kemarin di Luwu, kemarin di Kalimantan Barat, kita bersyukur sampai hari ini kita tidak dengar berita banjir di Papua Barat. Apalagi Manuari, untuk pandemi kita tidak mengalami hal yang demikian. Ya. Di mana-mana sedang terjadi, artinya orang sedang menangis meratap, kita di sini bisa syukur itu. Tapi di balik ucapan syukur, persiapkan bangun dirimu.
siap menyongsong, pembajak tempat menyusul benua, pengirik buah anggur, penabur benih. Ada bagian yang harus kita lakukan. Allah sudah membuka, memulihkan semuanya. Bagian kita adalah lakukan apa yang dikehendaki Tuhan melalui setiap hal yang Tuhan berikan. Pekerjaan, usaha, lakukan dengan jujur, lakukan dengan benar, lakukan menurut standar Allah. Talentamu, bakatmu, keahlianmu, segala ilmu pengetahuan yang memiliki, gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti orang yang sedang membangun kota, seperti orang yang menanam kebun anggur, seperti orang yang berkebun buah-buahan. Engkau akan menikmati hasilnya karena Allah sudah melakukan bagi kita. Allah sudah menentukan perjanjian, aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari sana. Umat Allah sudah memberitahukan tentang perjanjiannya. Bukan hanya peringatannya saja. Perjanjiannya pendek, tapi muatannya luar biasa. Soter, keselamatan. Janji pemulihannya cuma 5 ayat 11-15. Tapi di dalamnya mengandung kandungan spiritual untuk dapat bangun hubungan. Kau akan menerima kuasa otoritas lebih daripada pemenang. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kau doakan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Efesus 3. Engkau akan mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat ayat 21 dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Allah memberkatimu, Allah berikan kuasanya, Allah menyatakan janjinya berturut-turut berlimpah-limpah luar biasa tak terbatas. Hal yang sangat baik sudah terjadi. Saya percaya. Hari ini hanya Allah yang bertanya, apakah kau siap? Hanya itu. Kalau kita sungguh-sungguh siap, saya percaya Allah sudah memulihkan segala sesuatu. Allah sudah mengatakan mereka membangun. Bagian kita membangun, Allah memulihkan. Bagian kita membangun, bagian kita menabur benih, bagian kita membuka kebun buah-buahan. Semuanya diberikan Allah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati keluarga Allah. Dimanapun kita berada, Allah melawat kita, janji firman. Mari tetap setia. Pelayanan kita, kalau harus ada dirubah seperti Allah membangun kembali, semuanya didirikan, mari kita mau berubah. Semuanya harus memenuhi kehendak Tuhan. Supaya apa yang kita bangun di dalam Tuhan, sungguh di akhir zaman, ini akan menggenapi janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kemuliaan kita. Mari kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Di mana kami boleh kembali dihimpunkan Tuhan di mesbahmu, di altarmu, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, tangga masing-masing. Tuhan, kami tahu ini adalah jam Tuhan bagi kami. Di tengah begitu banyak jam, waktu, menit, detik yang kami lalui dengan segala urusan kebutuhan kami, tapi kami tahu ini waktu kami bersama Tuhan. Sebab itu Bapa, seperti Allah menyatakan pemulihan melalui pondok Daud yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Amos sebagai umatnya pada waktu itu. Kami tahu ini juga menjadi pondok mesbah Allah yang harus dipulihkan kembali dalam kehidupan kami. Keluarga demi keluarga. Sampai segala sesuatu yang kemarin menjadi reruntuhan, menjadi puing-puing yang berlobang. Bahkan menjadi sebuah kondisi yang keadaan yang standarnya tidak memenuhi ukuran ilahi. Tapi biarlah malam hari ini melalui kasih karunia Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kami, panggilan Allah untuk menarik kami mendekat dalam perjanjian yang kuduskan kami. Ketika kasih karunia itu kami menerima, kami yang tidak layak, kami yang tidak bisa mengusahakan dan tidak bisa membalasnya, biarlah kami melakukan dengan hidup menurut perkenan Allah, dengan hidup menurut kehendak Tuhan. Sehingga apa yang sudah Kau tetapkan menjadi bagian kami, untuk kami membangun, untuk kami menanam, untuk kami mendirikan, semuanya itu Bapa menjadi kebenaran yang kami alami dan semuanya digenapi oleh Allah sendiri melalui firman yang sudah kami terima. Sebab firman Allah yang kuat dan jelas sudah menyata bagi kami bahwa keadaan kami akan seperti pembajak tepat menyusul benua, pengirik penabur benih, gunung-gunung meniriskan buah anggur. Demikian juga segala bukit kebanjiran. Kami percaya ada hal-hal yang luar biasa Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan atas setiap kehidupan kami. Kami sebagai umat Tuhan, jemaat Allah, gereja Tuhan, keluarga-keluarga Allah,
Tuhan, kami tahu perjanjian ini diberikan pada kami. Beri kami roh yang menangkap roh perjanjian dengan Allah. Lebih-lebih kami yang hidup di akhir zaman ini. Supaya kami terlibat, supaya kami mengambil bagian dalam perjanjian untuk kegerakan roh Allah. Untuk penggenapan firman Tuhan. Jangan biarkan kami hanya menonton, hanya mendengar peristiwa-peristiwa apa yang sedang terjadi, yang sudah Tuhan buat. Tangan Tuhan sedang bekerja di seluruh dunia. Dalam segala bentuk, dalam segala kondisi, dan dalam ukuran yang tidak main-main. Dalam pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Sebab itu umat Tuhan, orang percaya bersiaplah. Bersiaplah. Maaf kalau mau berpikir, puji Tuhan saya akan jadi kaya raya. Puji Tuhan saya akan punya duit. Jangan memikirkan tentang rencana janji Allah, hanya bicara tentang keserakan soal materi. Bukan itu yang Allah kehendaki. Tapi bagaimana supaya Allah melalui hidup kita dipermuliakan secara nyata-nyata maksimal. Sekiranya Tuhan mendapat engkau berkenan melalui berkat-berkatnya Allah dipermuliakan. Allah pun mampu melakukannya. Bahkan dalam segala kondisi, bahkan sekalipun dalam kesederhanaan hidup, bahkan dalam segala kekurangan pun, Allah bisa memakai hidupku menjadi alat kemuliaannya. Asal kita mau hidup dalam perkenanan Allah Bapa, itulah tinggal dalam kasih karunia Allah yang membawa kita tinggal dan hidup dalam perjanjian dengan Tuhan lawan seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada. Kami semuanya bersatu hati yang mendengarkan setiap kebenaran ini. Kami menangkap di dalam roh dan iman kami. Kami memiliki persekutuan yang sama di dalam iman kepada anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang memenuhi kami. Dan di dalam perjanjian dengan Allah Bapa di surga, melalui kebenaran firman yang sudah diberikan kepada kami, kami percaya Allah berkenan untuk menjadikan kami, memakai kami untuk menjadi alat keagungannya, alat kemuliaannya, sesuai seturut dengan kehendak dan kemuliaan Allah Bapa yang ajaib. Tuhan Yesus melawat kami semuanya. Roh Kudus tembusi hati kami. Bukan hanya kami dengar melalui setiap media internet Zoom ini, tapi sepenuhnya dalam hati kami dengar Allah berbicara atas setiap kami untuk perjanjian yang sedang dikerjakan di akhir zaman ini. Buka hati, angkat tangan, mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Berkat yang dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Janjinya adalah sempurna. Tidak ada satupun dari janji Allah, itulah firman Tuhan ya dan amin yang tidak akan digenapi. Bahkan yang belum digenapi, semuanya pasti terjadi. Semuanya pasti dinyatakan. Sebab Allah yang memberikan firman-Nya adalah Allah yang berkuasa hidup, konsekuen dan bertanggung jawab sepenuhnya. Memberkati kehidupanmu, memberkati segala sesuatu yang kau kerjakan di rumah tanggamu. Segala apa yang kau rencanakan, usahakan, yang kau kandungi dalam hatimu, kau pikirkan dalam nama Tuhan Yesus. Allah memegang kau dan tangan kanan membawa kemenangan, terus naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor, berhasil beruntung berkenalan dalam kasih karunia, kebenaran yang diberikan oleh Allah Bapa bagi kita semuanya. Allah Immanuel menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Beri kemuliaan.